Kalau di rumah sakit sekarang kan sudah ahli gizinya udah pada pinter nih, gimana cara mengolah supaya makanannya itu tetap enak. Kita berikan aja siklus menu sekarang. Jadi ada pilihan menu, pasien bisa pilih menu antara Indonesia, Western, Asia. Iya, sekarang udah seperti itu, Pak. Jadi bisa pilih makanan pagi apa, makanan siang seperti apa, mau Indonesia, Asia, Western, atau Tapi pasti nggak ada nasi padang kan? Oh iya, nggak ada. Hai, ketemu lagi di Entok, dan di episode kali ini seperti biasa Entok akan menghadirkan seorang narasumber yang kompeten di bidangnya, dan kita akan ngobrolin apa kali ini, Bu Novi? Tentang gizi ya, bersama seorang ahli gizi atau nutrisionis dengan Bu Deni Mariani. Iya, siap. Kenapa sih kita hadirkan seorang ahli gizi di sini? Karena mungkin kita masih belum paham ya, ahli gizi itu kerjanya apa aja sih? Apakah memasak seperti seorang chef? Apakah menyusun menunya atau apa? Itu nanti akan kita bahas di Entok kali ini. Apa kabar Bu Deni? Siap. Sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi Bu Novi, Pak Nurdin. Selalu sehat ya, karena dengan ahli gizi. Betul, bisa nyusun gizinya sendiri. Kalau kita kan asal makan, enak masuk mulut ya. Langsung gizinya kan seperti itu. Makanya tadi awal kali ketemu dengan seorang ahli gizi saya agak grogi gitu ya. Karena mau makan apa ntar dikomentarin, makan apa dikomentarin. Tadi saya mau minum teh, mau ambil gula, saya nanya, jadi takut taruh lagi gulanya. Terus saya bilang juga, Bisa aja. saya cuma gula loh, apa? Gula-gula aren loh tadi, Bu Novi atau Bu Deni yang ini, loh sama aja nih gulanya kan. Wah, Ada apa-apain ya. makanya itu. Dan kita akan ngobrol ya, ahli gizi itu seperti apa dan apa yang dilakukan. Dan ini dia dengan Bu Deni. Bu Deni sekarang berkarir di mana? Ahli nutrisinya? Iya, saya di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Saya di Rumah Sakit Nasional Hospital tempatnya. Di Iya. Surabaya Barat ya? Betul, Surabaya Barat. Lumayan jauh ya, karena Oh, sekarang kita jauh di sekali. Oakwood Hotel. Terima kasih ya Oakwood Hotel untuk lokasinya. Main nih dari barat ke timur. Iya. Bu, Ibu bisa cerita nih, profesi ini sehari-harinya menangani apa seperti itu? Ya, baik. Jadi kebetulan karena saya bekerjanya di Rumah Sakit Surabaya, Ya. saya lebih menanganinya ke Pasien ya? pasien yang jelas. Jadi kita ada pasien rawat jalan dan rawat inap. Lebih banyak memberikan konsultasi gizi kepada pasien, memberikan nutrisi yang tepat untuk dietnya supaya pasien itu lebih cepat optimal dalam masa penyembuhannya. Pemulihannya ya. Betul, Oh ya, Bapak. termasuk rawat jalan juga ya? Iya, rawat Bukan jalan. hanya di Rawat inap. rawat inap aja? Iya, jadi Oh. rawat jalan dan rawat inap seperti itu. Oh, itu. Iya. Oke. Jadi lebih ke konsultasi sih, Bu. Iya. Atau juga menyusun menu yang harus dimakan Betul. mulai dari pagi, siang, sampai Betul. malamnya gitu. Iya, jadi 3 kali makan, 2 kali snack. Bahkan kalau untuk yang diet tertentu, misalnya diabetes, butuhnya kan lebih cepet lapar nih pasien itu. Jadi kita kita susun menunya dengan 3 kali makan, 3 kali snack. Tapi kalau yang dietnya normal, yang di luar diabetes itu bisa 3 kali makan utama, 2 kali snack seperti itu. Jadi tugas Iya. dari Bu Deni dan tim ya, Iya, itu betul. menyusun menunya Iya. untuk di kitchennya ya. Sajikan ke pasiennya, iya, untuk diaplikasikannya Oke, gitu. oke. Jadi lebih banyak bekerja samanya dengan dokter DPJP. Jadi misal Singkatan apa itu DPJ? dokter penanggung jawab pasien, Bu. Oh, Iya, iya. jadi setiap pasien. dokter penanggung jawab pasien. Iya, betul. Jadi setiap pasien selalu ada DPJP-nya. Biasanya Pasien ada. ada. Iya, Kan nggak Mbak. pernah tahu kan ya. Jadi berarti di treatment secara personal. ya, Personal, pasien berarti? betul. Jadi kami berkolaborasi dengan DPJP tersebut
terkait dengan diet terutama. Jadi dietnya apa? Misalnya saya sebut dietnya rendah garam, berarti karena ada hipertensi mungkin. Kami sebagai gizi menyusun menunya supaya gimana caranya tensinya ini nggak naik terus, iya, bisa menurunkan atau menormalkan seperti itu. Berarti setiap pasien bisa jadi punya menu beda-beda ya? Betul Bapak, iya, bisa jadi menunya antara yang si A si B ini beda, treatmentnya juga beda. Yang Berarti satunya bagian kitchen juga memasaknya satu personal, iya betul. Kalau saya lihat tuh di rumah sakit tuh yang didorong itu kan kayaknya sama deh. Iya, traynya yang sama Bu. sama sebelah juga bisa beda Bisa ya? beda, betul. Iya. Yang satu rendah lemak berarti sama sekali nggak ada Walaupun- gorengan Oh, gitu. walaupun katakanlah sayurnya jenisnya sama Betul, gitu ya. cuman cara pengolahannya Yang yang beda. berbeda. Iya. Nah itu salah apa loh, kadang ada kan menunggu pasien itu karena pasiennya nggak doyan makan, Dibelikan. menunggunya yang makan. Karena saya dulu pernah masuk rumah sakit. Menunggunya yang makan, Betul. kan itu tuh dietnya. Itu ahli gizi yang sedih loh Bu. Oh gitu ya? Iya. Karena nggak berhasil Nggak ya. tercapai goalnya. Nggak dia makan, cuma dimakan seperempat atau Iya. separuh kan. Lah daripada mubazir. Betul betul. Jadi dialihkan aja ke penunggu. Oke, Iya. oke. Ini kesalahpahaman pertama gitu ya. Jadi karena kita nggak paham itu sering kali terjadi. Jadi nggak boleh ya karena itu adalah makanan pasien. Takutnya malnutrisi ya, benar nggak? Bisa sih, cuman kan Atau justru spesifikasi dietnya berbeda antara penunggu dengan pasien. iya Bisa, kan, Pak. jadi justru yang nunggu misalnya apa namanya? Kebutuhan kalorinya tinggi, Tinggi. bisa sakit ya. Terus kita makan, Makan, dan tambah kalori tinggi. makin gede. Iya, jadi obesitas. Obesitas nanti. Jadi hati-hati ya, jadi nggak boleh apa namanya seperti itu. Betul. Jadi makanan pasien jangan dimakan banyak. Jadi kalau nggak habis biarkan saja. Nah saya itu cuma mikirnya gini tuh, orang makan itu kalau zaman mulai saya kecil sampai sekarang ini pemahaman saya Iya, itu Bu. 4 sehat 5 sempurna Betul, gitu kan. iya. Jadi pokoknya ada nasi, ikan, sayur, kayak Iya, gitu kan, buah, buah, kayak susu. susu. Nah ternyata ini kandungannya nggak boleh sama ya. Betul, kayak gitu. iya. Bahwa itemnya ini sama, Iya, tapi kandungannya berbeda. betul Ibu. Kalau sekarang sudah berbeda, tidak 4 sehat 5 sempurna lagi, Oh. tapi kita lebih ke gizi seimbang. Oh, Gitu. oke. Jadi gizi seimbang itu di mana porsi yang kita makan itu harus benar-benar seimbang antara asupan karbohidrat, protein, sayur, buah dan susu gitu. Oh, Jadi benar-benar seimbang. Jadi nggak boleh banyak karbo. Biasanya orang kan udah makan nasi ditambah mie, tapi lauknya cuma telur gitu misalnya. Itu yang salah. Ini makan bakso, ada minyak kasih. Gitu. Terus makan mie pakai instan. mie, pakai mie, pakai nasi. Pakai nasi. Pakai nasi. Nah, itu kan tinggi karbo Bu ya. Nah, gimana lagi di luar kan? Iya. Sebenarnya orang Indonesia kan biasanya Betul. kan nggak makan kok nggak makan nasi. Terus spaghetti anggap aja itu mie kan. Itu anggap aja protein gitu ya. Nah, itu dia. Ya bisa, justru itu yang salah. Oh, Jadi memang oke. sekarang penerapannya adalah gizi seimbang Bu, gitu. Oke, Jadi oke. di mana porsi yang kita makan harus sama kebutuhannya dengan yang lain. Aduh ribetnya harus nimbang-nimbang dulu. Oh betul Pak, iya betul. Oke, oke. Jadi Itu harus ada dia kenapa timbangan. ya teman saya kaya itu ya, ada teman kaya punya ahli nutrisi tersendiri loh. Iya, namanya. sekarang lebih banyak seperti itu. Jadi personel gizi Bu di setiap rumah itu sekarang udah mulai ada. Oh, Bahkan oke. setiap hari akan diukur berat badan, tinggi badan, apakah ada penurunan atau kenaikan. Bahkan bila diperlukan cek lab per minggu gitu. Jadi sekarang udah zamannya udah beralih ke sana memang Oke, gitu. jadi ini sebenarnya peluang yang bagus ya untuk Betul. para teman-teman yang muda yang mau Betul. berkarir. Ini Iya. adalah pilihan karir yang pada saatnya sekarang pun sebenarnya Sekarang udah mulai. sudah mulai Iya. booming dan yang akan datang pasti akan lebih besar lagi. Iya. Betul. Permintaan di pasar. Betul. Karena sekarang banyak sekali yang apa ya tadi saya bilang teman-teman saya kaya Iya. itu. Karena orang makin ini kan Betul. aware dengan Aware, lifestyle, betul. Lifestyle dengan kesehatan, ya. Iya, kesehatan, betul. dan Apalagi ininya. masalah makanan kan udah pasti sehari-hari dikonsumsi Betul, gitu. betul. Apalagi sekarang juga kan penyakit juga datangnya dari makanan kan Pak Oke, gitu. betul, betul. Kita salah makan, asupan kita berlebihan itu juga bisa menimbulkan penyakit baru gitu. Oh, oke. Iya. Sekarang gini, saya mau nanya,
Bu Denny, Iya. lu awalnya tertarik untuk jadi seorang gizi itu gimana sih? Nah itu Pak. Apakah sudah membaca dulu bahwa Enggak juga sih. katanya bakal banyak dibutuhkan Iya, iya. di rumah-rumah orang kaya sekarang juga banyak ahli gizi. Iya benar Pak. Jadi sebenarnya ahli gizi ini adalah salah satu di bidang kesehatan ya, Iya. yang tidak berkecimpung di darah Pak. Jadi Oh, kan tidak oke. memegang darah, tapi justru kita makanan yang kita gelutin ya. Sehari-hari kita harus lihat makanan, kita timbang, kita hitung kalorinya, seperti itu. Jadi salah satu yang kenapa saya tertarik ya karena yang pertama adalah di bidang kesehatan, yang kedua sekarang kebanyakan orang sakit itu berasal dari makanan. Makanan. Jadi mau nggak mau pasti larinya ke gizi, cari konsultasi gizi seperti itu. Jadi awalnya gitu ya, Betul. ingin jadi seorang nutrisionis karena seperti itu. Iya. Sehingga akhirnya berkuliah lah di Akademi Gizi Surabaya Pak awalnya, betul begitu. Jadi nanti yang untuk yang pengen berkarir, Iya. pilihannya adalah ke akademi gizi, Iya, gitu ya. jadi Atau gini ada lagi? Bu, kalau di profesi gizi kita tuh ada beberapa tahapan. Kalau misalnya mau di diploma 3 itu bisa di Akademi Gizi. Oh, oke. Ya, tapi kalau misalnya mau ke jenjang D4 bisa. Jadi nanti gelarnya bisa sarjana terapan gizi. Oh, oke. Seperti itu. Tapi kalau mau sarjana gizi aja juga bisa. Itu biasanya ada di UNER, di Unibra, UGM. Itu semuanya ada. STG gitu nanti kan ya? SGZ. Oh, Oh, SGZ. Iya, betul, SGZ. harus kebalik ya, keliru ya. Sarjana Gizi. gizi. Oke. Nah, terus sebenarnya ini profesi ini bisa masuk ke mana aja Bu? Maksudnya selain tadi kalau di Iya. rumah sakit, Rumah sakit. jadi Iya, betul. dietitian gitu Iya, ya. betul. Atau rumah personal tadi kan. Betul. Nah, Nutrition. itu Iya. bisa berkiprahnya di mana lagi Bu? Banyak sekali loh Bu sebenarnya untuk ahli gizi ini kalau Iya. udah kita udah lulus itu udah banyak sekali lapangan pekerjaannya sekarang. Karena menurut saya banyak yang nggak ngerti. Iya, Iya. betul. Nah, sekiranya ahli gizi itu hanya di rumah sakit. Iya. Saya juga baru tahu di mana teman-teman saya itu juga baru-barusan aja bahwa Iya. oh dia punya ahli gizi dia. Oh, iya Gila. bener. Nah, saya di mana lagi Bu? Jadi bisa di rumah sakit, Ya, pasti. bisa di puskesmas. Hmm. Jadi di masyarakat ya Pak, lebih ke masyarakat, menanganin anak balita mungkin atau lansia Bu. Sekarang di puskesmas kan lebih banyak program untuk gizi Stunting. anak dan stunting atau gizi buruk mungkin dan programnya lansia. Selain itu bisa di tempat-tempat kayak seperti perusahaan makanan, perusahaan susu mungkin, perusahaan kacang-kacang. Sorry, Bu nggak apa-apa. Ya Bapak. Seperti perusahaan makanan ringan gitu Bu, itu biasanya kan udah selalu ada nilai gizinya. Oh Jadi- yang di packagingnya masih iya, ya? semua itu kan diatur dari ahli gizi juga gitu. Oh, Semua jadi- dilakukan penelitian. Oke, oke. Iya, Jadi itu begitu. termasuk kalau di perusahaan itu masuk ke tim apanya gitu ya? Kalau misalnya kayak industri Iya, makanan gitu bisa tadi? ke tim quality control. Oh, Ya, jadi jadi QC, QC-nya. betul. Iya, Iya. iya. Selain itu, sekarang ini di Surabaya kan banyak sekali nih Pak, apa namanya terkait dengan healthy catering. Oh iya. Ya, jadi lagi trending rame gitu. ya. Jadi healthy catering ini tentu di dalamnya pasti ada tim ahli gizinya. gizinya, betul, seperti itu. Dan Gitu. mahal loh. Harga makanannya. Iya, betul. betul. Karena Yang pilihan. diet-diet Tertentu, juga. iya betul, gitu Pak. Jadi banyak sih Bu sebenarnya, bisa juga PNS. Iya. Kebanyakan kalau di rumah sakit dan puskesmas kan bisa dipilih antara PNS atau swasta, tinggal Iya, kita iya, pilih iya, aja. iya. Tapi kalau yang di tempat-tempat yang lain ya seperti itu tadi, F&B, restoran, hotel, Hotel. bisa, iya. Tapi restoran itu sudah sampai sebegitunya ya Bu? Iya. Untuk apa namanya sampai dia merekrut seorang Ahli gizi gizi, gitu ya? iya. Karena ternyata kan di restoran sekarang kan sudah ada akreditasi juga nih Bu. Oh, Dibutuhkan gimana cara penyimpanannya udah bener belum untuk penyimpanan bahan makanannya, pengolahannya udah bener atau belum, itu kan semua dari ahli gizi juga yang menentukan. Jadi semacam QC tadi, Tapi quality control. kalau makan-makan yang sudah diukur secara gizinya Iya. itu, kalau saya sih pengalaman rasanya kurang enak. Hambar ya Pak. Hambar. Yang garamnya itu sedikit, Iya. asin ya kan. Sehingga apa ya, kalau orang Jawa bilang sepo gitu Sepo, kan. gitu. Karena saya pernah masuk rumah sakit kan, waktu itu sakit tertentu lah gitu kan.
hari ketiga sudah gatel nih, minta orang rumah kirim bakso. Itu nggak semanggi ya? Nyarinya agak susah kalau semanggi ya, kalau bakso kan makanan sejuta umat kan. Seperti itu. Betul, Atau betul. misalnya saya kangen ngopi di bawah kan, Ya, di itu. kafe tertentu lah. Betul. Ya udah mas nih, bawain bus tuh turun ke bawah itu. Banyak tuh ya seperti itu memang Naik ke Pak. atas paling ditegur doang gitu kan. Dari mana Pak? Dari kafe itu. Mau dikeluarin udah nggak bisa juga kan Pak. Iya bener. Ya, itu ya. Tadi Iya, apakah bener. memang identik dengan rasa yang tidak enak sih sebenarnya? Biasanya sih Makanan seperti itu. Cuman kalau di rumah sakit sekarang kan sudah ahli gizinya udah pada pinter nih. Gimana cara mengolah supaya makanannya itu tetap enak. Kita biarkan aja siklus menu sekarang. Jadi ada pilihan menu, pasien bisa pilih menu antara Indonesia, Western, Oh, udah bisa Asia. pilih. Iya, Pasien. sekarang udah seperti itu Pak. Jadi bisa pilih makanan pagi apa, makanan siang seperti apa, mau Indonesia, Asia, Western, atau Tapi itu Wendy's pasti nggak ada meal. nasi padang kan? Oh iya nggak ada. Itu sumbernya. Wah, rendang is the best. Betul. Menambah nafsu makan itu Bu. Iya, itu dia. Boleh pilih menu, tapi yang pasti nggak ada nasi padang. Healthy semua. Makanya. Iya. Iya. Jadi semua memang kita ukur sih. Kenapa orang kan ngelihatnya nggak enak karena ya itu tadi garam, gula, penggunaan minyak pun kita harus benar-benar ukur gitu. Jadi nggak asal yang seperti di luaran ya, Iya. asal enak, minyaknya banyak, gorengan juga banyak. Kalau di rumah sakit memang enggak Gorengan gitu. tuh semakin minyaknya semakin Kental. kamu semakin enak. Semakin gurih. Betul Bu. Berarti tadi itu kalau misalnya di pabrik-pabrik minuman, Iya. itu minuman kesehatan, Betul. kayak gitu, misalnya susu dan sebagainya Iya. gitu, menerangkan ke siapa ya? Biasanya ke klien Bu. Oh, ke klien. Ya, jadi kita bisa training ke klien terkait dengan ini loh cara penggunaan susu yang benar. Misalnya Oh, untuk oke. si kecil Ya, atau untuk ya. lansia. Takarannya sekian dengan air sekian. Harusnya diseduh dengan air yang hangat, tidak boleh dengan air yang panas, Oke. seperti itu. Jadi Ya, ya. kita bisa menjelaskan ke klien atau bahkan Ke sales ya. ke sales, Ke sales, betul, ya. iya gitu. Jadi kita training teman-teman yang biasanya jaga di counter, kita training ini kandungannya sekian, Oke, ya oke. dapat dikonsumsi selama berapa hari, berapa takarannya, berapa mili, seperti itu Bu. Oke, oke. Iya, jadi setiap susu memang kan mempunyai kandungan yang berbeda. Oh, susu kandungannya beda-beda. Beda-beda Bapak, iya. Antara susu kambing, susu sapi, susu onta, kandungannya beda-beda. Iya betul. Kalau dalam sebuah rumah sakit itu berapa orang sih kira-kira butuh nutrisionis? Maksud saya, apakah peluangnya itu cukup besar juga kayak Iya. gitu? Sebenarnya cukup besar sih. Saya aja di tempat saya kebetulan 50 pasien itu kita ada 8 nutrisionisnya. Oh, gitu? Iya Bu, jadi ada Hasilnya 8. 1:6. Iya, 8 begitu. Oh, gitu. Jadi nutrisionis itu harus pintar makan juga nggak? enggak juga sih. Oh, Yang penting iya. kita bisa merasakan. Oh, Iya, kita iya, bisa iya. merasakan, terus kita juga bisa melihat bahan yang digunakan seperti apa, kualitasnya, cara pengolahannya udah bener apa belum Sampai tas gitu. tadi itu ya. Betul. Terakhir fast food sebelum disajikan ke piring-piring Ke pasien. tersebut. Iya. Nah kalau setiap makanan di Kenyang fast food dong. itu enggak? Betul. Iya, bener. Jadinya setiap hari kita harus fast food, Bu. Pagi, siang, malam kita sebelum disajikan ke pasien memang kita harus fast food itu tadi gitu. Oke. Iya, Jadi iya. ahli gizi kalau di rumah sakit kenapa banyak ya? Karena kita dibagi. Ada yang di klinik, kita benar-benar konsultasi dengan pasien. Ada juga yang di dapur, MSPM. Jadi cara penyajiannya, ukurannya udah benar atau belum. Jadi nasi ukurannya untuk diabetes seberapa banyak, untuk pasien yang rendah kolesterol harus seberapa banyak. Itu mereka yang mengerjakan. Seperti itu. Jadi identiknya kan biasanya tukang masak ya, padahal sebenarnya bukan Bukan, gitu. Iya, jadi Tetap yang masak adalah cook. yang Iya, yang di kitchen gitu. itu. Betul Bapak, gitu. Berarti ibu kerja sama kayak chefnya kayak gitu Iya. ya sama
ini sama tukang masaknya. iya betul. Jadi kalau mereka cara pengolahannya salah, kita juga kalau nggak mau ya kita harus balikan gitu. Kalau tidak sesuai dengan SPO kita ya akan kita kembalikan. Ya, sama PPIC-nya juga. Iya, Kalau jalan. yang inventory, Iya, stok makanannya udah. betul. Iya. Iya. Jadi ahli gizi itu kalau di rumah sakit itu sebenarnya banyak Bu, mulai dari penerimaan bahan pun kita harus cek. Jadi udah sesuai belum? Sudah sesuai dengan kualifikasi bahan yang kita minta? Atau kalau enggak ya kita kembalikan ke supplier. Mulai dari penyimpanannya kita juga harus benar-benar bedakan mana penyimpanan basah, mana penyimpanan kering, mana penyimpanan yang frozen, beku. Itu harus kita benar-benar amatin. Suhunya kita setiap hari harus kita pantau. Kelembapannya ruangan harus kita cek, kebersihannya ruangan juga harus kita cek seperti itu. Pengelolaan nutrisi ya? Iya, Sampai karena melakukan audit ke supplier ya? iya, Audit ke supplier. betul Bapak, iya. Jadi kita melakukan audit itu hampir per minggu untuk keluar kantor seperti itu. Jadi kalau yang di dalam ya mulai dari penerimaan, penyimpanan, bahkan pengolahan kita juga harus ikut mengawasi gitu. Udah bener belum nih? Ternyata kalau banyak minyak atau santan ya kita akan kembalikan kalau tidak sesuai dengan spesifikasi. Seperti itu. Iya, Pak, itu kerjanya. Bukan hanya Iya. memberikan konsultasi, Iya. justru tapi juga sampai mengaudit. Iya. Kita memastikan sebelum jadi makanan kita di bahan-bahannya, saat penyimpanannya, saat segala Segala macamnya. macamnya. Belum lagi nanti kalau terakhir plating. Oh, Ya, jadi juga supaya diawasi. menarik Iya, ya. Bapak. Jadi kalau bisa memang kalau di rumah sakit lebih spesifik memang gizi yang plating terakhir. Oh, yang plating gizi Iya. ya, bukan cooks ya? Bukan. Jadi cook hanya mengolah, nanti diserahkan ke gizi tinggal plating. Jadi ukuran lauk pun juga setiap orang kan berbeda. Gitu. Semakin usianya kecil, Bertambah. iya, semakin dewasa juga porsinya Semakin juga kecil. juga berbeda gitu. Iya, Seperti iya, itu sih iya, Bu, iya. gitu. Kerjanya ya, Betul, seorang betul. nutrisionis. Iya. Iya, mungkin bisa disampaikan ajakan untuk teman-teman muda ini berkarir di sini ini enaknya apa gitu? Oh iya. Enaknya apa? Karena kita Serunya. Seru, bener-bener. Seru banget. Seru banget. Iya bener. Jadi untuk teman-teman mungkin yang di luaran yang pengen bekerja atau berkarir di bidang gizi sebenarnya sangat apa ya worth it. Iya. Iya sangat worth it. Jadi peluang kerjanya juga banyak. Semakin banyak ya, Iya, sekarang ini. semakin banyak. Lalu lapangan pekerjaannya sangat luas. Jadi tidak hanya di rumah sakit sih. Iya. Kalau misalnya yang suka mobile bisa di perusahaan makanan. Bahkan sampai ke personal tadi itu ya. Betul, Bapak. Personal Jadi- nutritionist ya. Iya. Dan tuh gede loh. Oh, itu enak sekali. Pendapatan gede. Iya, kan nggak hanya satu customer yang dilayani, Iya. Pak, bisa beberapa Iya. gitu. Ngelayanin 5 rumah aja udah Iya. lumayan, 1 bulan udah berapa itu. Iya, Iya. seperti itu. Jadi kalau gizi sih lapangan kerjanya banyak Bu. Jadi Semakin orang peduli terkait Iya. dengan healthy lifestyle, Betul. semakin tumbuhlah kebutuhan untuk nutrisionis. Iya. Kan? Iya. betul gitu. Kalau misalnya nggak suka di bidang rumah sakit atau yang di F&B bisa kayak seperti di pendidikan. Jadi bisa jadi dosen. Oh, iya, iya. Iya, jadi pengajar, seperti itu bisa Bu. Atau memberikan apa tadi itu ke LSM tadi Iya. ya, itu untuk memberikan Penelitian. Atau penelitian. Iya, jadi penelitian tentang makanan baru mungkin. Kan sekarang banyak nih diet-diet yang baru bermunculan. Itu bisa Bu diteliti. Itu karena bisa ada penyakit pertumbuhan baru, Betul. berarti dietnya juga baru, ya. baru, iya. Sama selama pandemi ini pun dietnya juga akhirnya baru juga, baru kita pelajari Oh, gitu. gitu. Gimana caranya supaya orang yang terkena COVID itu Iya. bisa cepat penyembuhannya. Recovery-nya ya. Iya, Sama betul. setelah ya mereka ketika Iya. recovery itu juga. Betul. Karena memang makanan itu sebenarnya penunjang sekali seperti itu. Jadi tidak hanya obat dan cairan yang lain yang dimasukkan ke tubuh, tapi makanan itu sangat penting untuk masa penyembuhan. Bahkan untuk antisipasi itu sendiri tadi ya, Bu Betul. Novi sempat salah Iya. juga ngasih susu terus tuh. Timnya di dokter susu setiap hari. Setiap hari ternyata
tinggi kalori, Nah, kurang tepat yang tidak ternyata. bagus. Iya. Harusnya vitamin yang lebih tepat, bukan digelontor susu. Ya ini nih kalau anak kaprah ya, diramesi. Oh, untuk punya temen nutrisi ya. Akhirnya dikoreksi. Gitu. Iya. Ini cocok untuk orang yang suka makan gitu, cocok nggak perlu di sini? Oh, suka banget. Oh, Cocok iya, itu, Bu. cocok ya. Iya, karena Jadi kan nanti meskipun dia milih makanan enak tapi tetap seimbang iya, tadi ya, betul. porsinya. Jadi Oke, bisa oke. mengira-ngira udah berapa kalori nih yang kita konsumsi Oh, gitu. oke. Iya. Bu, kalau kita ini mau ngira-ngira kalori itu gimana sih? Ukurannya ya. Satu sendok itu berapa kalori? Nah, itu. Nah, itu harus sekolah gizi dulu, Bu. Oh, iya. Oke. Jadi kita harus kondisi dulu. Supaya biar tahu nih gula satu saset ini berapa kalori gitu. oke. Cuman Ini. Ini bahaya nggak ini? Enggak kalau saya merem. Kalau susu ini merem aja. iya bener-bener begitu. Oke. Jadi sebenarnya ya seorang ahli gizi itu pasti akan selalu dibutuhkan. ya, Iya. teman-teman ya. Jadi bagi adik-adik yang pengen menjadi seorang ahli gizi seperti tadi Bu Dani bilang bahwa sekarang perkembangan juga semakin luar biasa. Luar Semakin biasa. dia hidupnya sehat, semakin dibutuhkan seorang ahli gizi. Dan seperti tadi kita bilang juga bahwa sekarang pun juga masing-masing orang punya rumah ya, terutama Betul, iya. mereka sudah well educated terkait dengan gizi, mereka memperkerjakan ahli gizi di rumahnya. Iya. Jadi satu rumah aja udah berapa, 5 rumah udah berapa, satu bulan hitung aja sendiri, nanti Iya. ibu sendiri terkait dengan gajinya dan sebagainya. Betul. Jadi bahwa ahli gizi semakin ke depan semakin dibutuhkan. Ada penyakit baru, ada diet baru ya. Betul Ya ya. seperti itu kayak sekarang pandemi juga muncullah diet-diet baru, jangan sampai ternyata salah memberikan Salah. diet kepada pasien Pasien. atau orang yang aware dan Iya. dengan kesehatan tadi. Ya, Betul seru banget. sih jadi ahli gizi. Iya. Ya Bu Dani, Seru. sukses Iya. terus ya Bu Dani ya. Terima kasih. Terima Dan kasih, semoga, sharingnya. semoga kita tetap terus bergizi. Iya. Ya, Nanti semoga boleh, terus- kita boleh saya ya konsultasi sama Bu Deni ya. Nanti mau makan sesuatu nanti kita tanya dulu. Aman nggak Bu? Tapi sangat terima lah ya. Mau makannya panetin cuma satu Takut. sendok aja. Enggak. Atau mungkin gitu ya, kita hari ini mau makan apa, Iya. gitu kan. Besoknya baru kita ada itu kan nggak apa-apa tuh Bu ya. Detox ya. Detox. Jadi ada cheating days tuh. Oh, boleh, Masa boleh. tiap hari harus kita makan makanan yang clean terus, ya kan? Boleh. ya. Ya, dalam satu minggu biasanya memang satu kali. Cheating day. Ya, biasanya kalau Boleh, untuk boleh. teman-teman yang lagi program atau pasien kita yang lagi program diet itu memang boleh sebenarnya. Ah, boleh kan tadi saya Boleh. cheating bakso. Oh iya, boleh. Cuma dalam satu minggu harus cuma satu kali, nggak boleh berlebihan. Ya, dan memang di rumah sakit nggak boleh lebih dari 1 minggu. 5 hari lu pulang. Udah bosan. Sampai di sini obrolan kami terkait dengan seorang ahli nutrisi. Sampai ketemu lagi di NN Talk berikutnya dengan narasumber-narasumber yang berkompeten lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Oakwood Hotel and Apartment ya, Surabaya. serta dari hotel yang mensupport kali ini. Udah nih ya, kita terakhir mau bilang jangan lupa Untuk like, subscribe, dan share NN Talk sehingga Ya. kemudian kalau ini akan membuat orang lain Betul. untuk mendapatkan manfaat. kalau ada pertanyaan juga silakan komen ya kan. Mungkin pertanyaan akan kita bahas lagi di Ya. program NN Talk berikutnya ya. Sampai jumpa.